Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar kehidupan dari sosok Hindun binti Utbah. Sebaik-baiknya suri teladan bagi seluruh umat muslim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain meneladani kisah Nabi, sebagai muslimah juga dianjurkan untuk meneladani para sahabiah. Tentu banyak sahabiah yang sudah tidak asing lagi di telinga muslimah saat ini, seperti Khadijah, Aisyah, Fatimah, dan masih banyak lagi. Nama sahabiah yang satu ini juga pasti sudah tidak asing lagi, yaitu Hindun binti Utbah. Ya, Hindun istri Abu Sufyan yang terkenal sebagai pemakan hati singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ia terkenal sebagai perempuan yang mulia, cerdas dan bijak di kalangan kaum Quraisy. Anaknya Muawiyah bin Abu Sufyan mendeskripsikan ibunya sebagai wanita yang sangat berbahaya di zaman jahiliyah, tetapi menjadi perempuan yang mulia dan baik setelah ia menjadi seorang muslimah. Hindun pun menjadi bukti bahwa hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Bagaimana bisa orang yang dulunya sangat benci kepada Islam kemudian berubah 180 derajat menjadi pembela Islam di garda terdepan. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams al-Absyamiyah al-Quraisyiyah, seorang perempuan Arab yang sangat terkenal baik sebelum periode Islam maupun setelahnya. Dia adalah ibunda Khalifah Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan. Sosoknya sangat pemberani, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tekadnya kuat, cerdas, dan memiliki kepribadian yang kuat. Hindun pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Al-Faqih bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, seorang pemuda Quraisy yang terpandang. Namun karena suaminya memiliki perangai tidak baik, Hindun bercerai dengannya. Dari pernikahan ini Hindun mendapat seorang putra bernama Aban. Setelah itu Hindun menikah dengan Abu Sufyan bin Harb dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Muawiyah dan Utbah. Pada masa inilah Islam mengalami kejayaan di Jazirah Arab. Namun sayangnya, Hindun dan suaminya tidak mau menerima kebenaran Islam dan menolak masuk Islam. Bahkan, dia bersama suaminya membuat makar jahat untuk menghancurkan Islam hingga ke akar-akarnya. Kisah Hindun puncaknya terjadi saat Perang Badar. Dalam peristiwa itu, pasukan Quraisy kalah telak. Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kaum muslimin dengan menurunkan para malaikat yang ikut bertempur untuk membantu mereka. Dalam perang ini, Utbah, Syaibah, dan Al-Walid bin Utbah yang merupakan ayah, paman, dan saudara kandungnya tewas di tangan Hamzah, paman Nabi Muhammad. Setelah kejadian itu, tak ada yang dipikirkan Hindun kecuali membalas dendam. Momen pembalasan dendam itu pun datang. Pasukan Quraisy sebanyak 3.000 orang dengan panglima tertinggi Abu Sufyan bin Harb bertolak ke Uhud. Seorang budak bernama Wahsy dipersiapkan khusus untuk membunuh Hamzah. Wahsy sangat ahli dalam melempar tombak. Sebagai imbalan, Wahsy akan dimerdekakan dari statusnya sebagai budak jika berhasil membunuh Hamzah. Selain itu,
juga akan diberi perhiasan-perhiasan mahal. Ketika perang Uhud berkecamuk, perempuan-perempuan Quraisy di bawah pimpinan Hindun binti Utbah menyelinap di antara barisan tentara sambil menabuh rebana untuk membangkitkan semangat pasukan dan mengorbankan api perang. Mereka berteriak kepada segenap pasukan dengan puisi-puisi yang membakar hati. Di pihak kaum muslimin, Hamzah radhiyallahu an berapi-api di arena pertempuran. Sesaat kaum muslimin nampak menang. Namun sayang, para pemanah di atas bukit meninggalkan posisi mereka dan turun ke arena pertempuran untuk mengumpulkan harta rampasan yang telah ditinggalkan oleh pasukan musuh yang kalah. Saat pasukan kaum muslimin lengah, tiba-tiba dari arah belakang muncul pasukan berkuda Quraisy menghabisi kaum muslimin. Kaum muslimin kocar-kacir. Hamzah meningkatkan kekuatan dan serangannya terhadap orang-orang musyrik. Namun ternyata Wahsy mengintai Hamzah. Wahsy berlindung di belakang sebatang pohon atau batu untuk menunggu jarak Hamzah semakin dekat dengannya. Wahsy melemparkan tombaknya mengenai perut Hamzah hingga tembus ke belakang. Hamzah telah gugur di medan Uhud. Sadisnya, para perempuan Quraisy termasuk Hindun merusak tubuh-tubuh pasukan muslim yang telah gugur dengan cara yang sangat biadab. Setelah itu, Hindun naik ke puncak batu yang cukup besar lalu berteriak sekeras-kerasnya, "Kami telah membalas kekalahan pada perang Badar. Kecamuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Aku tidak kuasa menahan kepedihan atas kematian Utbah, juga karena kehilangan saudara, paman dan putra pertama. Pupus sudah kesumatnya menggelora di dalam dada. Wahsy telah melampiaskan rasa sakit di dalam hati." Hindun tetap mempertahankan kesyirikannya selama lebih dari 20 tahun sampai Allah membuka pintu hatinya untuk menerima Islam saat peristiwa pembebasan kota Makkah. Aisyah radhiyallahu an menuturkan, Hindun datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, selama ini tidak ada golongan di dunia ini yang paling aku harapkan agar Allah membinasakannya daripada golonganmu. Tetapi hari ini tidak ada golongan di dunia ini yang paling aku harapkan agar Allah memuliakannya daripada golonganmu." Rasulullah menjawab, "Begitu juga aku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya." Hadis riwayat Muslim. Kepribadian Hindun binti Utbah sangat jarang dimiliki perempuan lain. Ketika hidayah datang kepadanya, dia langsung dapat memupus noda-noda jahiliyahnya. Hatinya luluh. Dia tampil sebagai sosok sahabat perempuan yang sangat istimewa. Allah Ta'ala membersihkan jiwanya dari kedengkian dan kebencian. Sesaat setelah menyatakan masuk Islam, dia langsung mengambil palu dan menghancurkan berhala yang ada di dalam rumahnya sampai hancur berkeping-keping seraya berkata, "Selama ini kami terpedaya olehmu." Setelah masuk Islam, Hindun berubah menjadi seorang ahli ibadah, rajin sholat malam dan berpuasa. Ia sangat konsisten dengan status barunya sebagai muslimah sampai tiba saat yang membawa kegelapan bagi seluruh bumi ini, yaitu saat Rasulullah wafat. Hindun sangat terpukul karena merasa terlalu lama dirinya memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan baru menerima Islam beberapa saat yang lalu. Namun demikian, Hindun tetap mempertahankan keislamannya dengan baik. Setelah Rasulullah wafat, dia tetap menjadi ahli ibadah dan menjaga janji setia yang pernah diucapkannya di hadapan Rasulullah saat baiat di atas bukit Sofa. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariyah soleh.
Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.